Di antara semua karyawan di sini, hanya kamu yang tidak tahu cara berpakaian layak. Kamu merusak pemandangan mataku. Kamu dipecat. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, sebuah perusahaan besar menyambut CEO baru dengan pesta mewah. Semua karyawan berbaris rapi, menyambut pemimpin yang katanya visioner. Namun hanya sehari setelah ia duduk di kursi kekuasaan, perusahaan itu nyaris bangkrut, dan semua orang panik. Ternyata, rahasia besar yang selama ini tersembunyi pun terungkap. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Malam masih menyisakan kilau pesta semalam. Ballroom hotel mewah di pusat kota baru saja menjadi saksi perayaan besar-besaran menyambut hadirnya seorang CEO baru di perusahaan ternama itu. Lampu kristal bergemerlapan. Musik orkestra mengalun, dan deretan tamu undangan mengenakan jas dan gaun terbaik. Gelas-gelas kristal beradu, tawa para pejabat perusahaan bergema, dan di tengah panggung besar, sosok CEO baru berdiri dengan senyum penuh keyakinan. Pidatonya menggema, tentang perubahan, tentang kecepatan, tentang standar baru yang katanya harus lebih tinggi dari sebelumnya. Kata, disiplin, citra, dan rapi, berulang-ulang disebut. Seolah menjadi mantra yang harus dipatuhi seluruh karyawan mulai besok pagi. Malam itu, para direktur, kepala divisi, bahkan para manajer menepuk tangan dengan semangat, seakan dunia akan berubah sejak esok hari. Dan esok hari pun tiba. Pagi ini, gedung pencakar langit yang menjadi kantor pusat perusahaan itu tampak lebih sibuk dari biasanya. Lobi luas dengan lantai marmer putih berkilau dipenuhi karyawan yang berbaris rapi. Balon-balon emas masih tersisa dari pesta semalam, menempel di sudut langit-langit. Poster besar bertuliskan, "Selamat datang CEO baru," masih berdiri kokoh di pintu masuk. Semua orang tampak bersemangat, senyum mereka lebar, sebagian bahkan menunggu dengan kamera ponsel di tangan. Di antara barisan itu, berdiri seorang pemuda bernama Ferry. Usianya baru 23 tahun. Posturnya kurus, wajahnya sederhana, dengan mata yang menyimpan semacam kesabaran. Kemeja putih yang ia kenakan tampak berbeda dari rekan-rekannya. Bukan karena warnanya, tapi karena lusuhnya. Kemeja itu sudah sering dipakai, dicuci, dikeringkan, lalu dipakai lagi. Benangnya sudah mulai tipis, kerahnya agak menguning, namun tetap rapi karena disetrika dengan hati-hati. Celananya hitam, tetapi warnanya sudah pudar. Sepatunya bukan sepatu baru, hanya sepatu lama yang terus ia semir agar tampak layak dipandang. Ferry tahu dirinya berbeda. Ia datang dari keluarga miskin, harus mengirit setiap rupiah. Bahkan untuk membeli pakaian kerja pun ia tak mampu. Tapi ia tetap bekerja keras, tak pernah mengeluh, dan dikenal sebagai pegawai yang rajin serta jujur. Meski penampilannya sederhana, Ferry selalu berusaha melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Bisik-bisik terdengar di sekitar barisan. Itu baju Ferry lagi ya? Yang itu-itu aja," kata salah satu karyawan sambil menahan tawa kecil. "Kasihan sih, tapi tetap aja. Hari pertama CEO baru, masa bajunya gitu, timpal yang lain." Ferry mendengarnya, tapi ia memilih diam. Senyumnya tipis, matanya menatap lurus ke depan, menunggu kedatangan sang CEO. Beberapa menit kemudian, mobil hitam mewah berhenti di depan pintu kaca. 2 bodyguard turun lebih dulu, membuka pintu dengan hormat. Lalu, keluar sosok CEO baru dengan jas navy rapi, sepatu berkilau, dan arloji mahal yang tampak jelas di pergelangan tangannya. Wajahnya penuh percaya diri, langkahnya tegap. Tepuk tangan riuh langsung meledak dari seluruh karyawan. Suara itu menggema di seluruh lobi, menyambut pemimpin baru yang mereka kagumi dari cerita semalam.
Sang CEO tersenyum, melambaikan tangan, lalu berdiri di podium kecil yang sudah disiapkan. Suaranya berat, berwibawa. Mulai hari ini, kita akan berjalan lebih cepat. Tidak ada lagi yang lambat. Tidak ada lagi yang setengah-setengah. Perusahaan ini harus tampil sebagai yang terbaik. Mulai dari cara kita bekerja, cara kita berbicara, sampai pada penampilan kita. Karena citra adalah segalanya. Para karyawan kembali bertepuk tangan. Beberapa kepala departemen mengangguk-angguk, seolah kata-kata itu adalah kebenaran mutlak. Setelah sambutan singkat itu, CEO baru memulai tur keliling departemen. Ia ingin mengenal setiap sudut perusahaan, melihat langsung para karyawan yang akan bekerja di bawah kepemimpinannya. Departemen pemasaran menyambut dengan penuh persiapan. Poster warna-warni dipasang, presentasi singkat disiapkan. CEO baru tersenyum, memuji ide-ide kampanye yang kreatif. Departemen legal menyambut dengan tumpukan dokumen rapi, map berjejer simetris di meja panjang. CEO kembali mengangguk puas. Semua berjalan lancar. Sampai mereka tiba di lantai tempat Ferry bekerja. Lorong panjang itu lebih sederhana dibandingkan departemen lain. Tidak ada poster, tidak ada hiasan, hanya deretan meja dengan komputer dan papan tulis penuh coretan. Para karyawan berdiri berbaris, menyambut CEO baru dengan senyum. Kepala departemen berdiri di depan, memberi salam hormat. Sang CEO masuk dengan senyum ramah. Ia menyalami satu persatu karyawan, menyebut nama mereka dengan suara tegas. Semua berjalan baik, sampai matanya berhenti pada sosok di ujung barisan. Ferry. Kemeja lusuh itu seketika menjadi pusat perhatiannya. Senyum di wajah CEO perlahan memudar. Tatapannya berubah dingin. Ia mendekat, menatap Ferry dari atas sampai bawah. Seisi ruangan ikut menahan napas. Siapa kamu? Tanyanya singkat. Saya, Ferry, Pak. Sudah 6 bulan di sini. Jawab Ferry pelan sambil menunduk. CEO menghela napas panjang. Di antara semua karyawan di sini, hanya kamu yang tidak tahu cara berpakaian layak. Lihat sekelilingmu. Mereka semua rapi, bersih, pantas. Sedangkan kamu, bajumu lusuh, kerahnya kotor. Kamu merusak pemandangan mataku. Suasana membeku. Kepala departemen menelan ludah. Karyawan lain menunduk, tak berani bicara. Mulai hari ini, kamu tidak perlu lagi datang bekerja. Kamu dipecat, kata CEO tegas. Suaranya menusuk ruangan yang hening. Ferry terdiam. Dadanya terasa sesak. Tapi ia tidak membantah. Ia hanya mengangguk pelan. Security yang dipanggil segera menghampirinya. Dengan tenang, Ferry mengemas barang-barangnya. Sebuah buku catatan tua, pulpen hitam, dan sebuah muk putih polos yang biasa ia pakai untuk kopi. Ia memasukkannya ke dalam kantong plastik, lalu menatap sekali lagi meja kerjanya yang kini kosong. Rekan-rekannya hanya bisa menatap. Ada yang iba, ada yang menahan tangis, tapi tak ada yang berani melawan keputusan CEO baru. Langkah Ferry pelan keluar dari ruangan. Suara sepatunya bergema di lorong. Lift terbuka. Ia masuk. Lalu pintu tertutup. Seolah kepergiannya menutup satu babak yang tidak akan mudah dibuka lagi. Di lobi, Ferry menyerahkan kartu aksesnya. Satpam memberinya tatapan simpati, tapi hanya bisa berkata singkat. Hati-hati ya, Mas. Ferry tersenyum tipis, lalu melangkah keluar. Langit tampak mendung, awan menutupi matahari. Ia berjalan di trotoar, tas selempangnya ringan, langkahnya tenang meski hatinya berat. Sementara itu, di ruang rapat lantai atas, CEO baru duduk dengan wajah puas. Ia merasa sudah menegakkan standar disiplin sejak hari pertama. Baginya, citra adalah segalanya. Ia tidak tahu bahwa satu keputusan yang ia buat siang itu akan menjadi titik awal bencana besar yang menunggu besok pagi. Di sudut kota lain, Ferry berhenti di depan gedung. Ia menatap sejenak ke arah gedung tinggi perusahaan tempat ia baru saja dipecat. Senyumnya samar, matanya redup. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Sesuatu yang akan mengubah segalanya.
Langkah kaki Ferry terasa berat ketika ia meninggalkan gedung perusahaan siang itu. Trotoar panjang di depan kantor tampak basah oleh sisa hujan semalam. Langit mendung, awan kelabu menggantung rendah, seolah ikut menahan rasa sesak yang sedang ia bawa di dadanya. Tas selempang kecil di pundaknya bergoyang setiap kali ia melangkah. Isinya hanya beberapa benda sederhana, buku catatan dengan halaman yang sudah penuh coretan, pulpen hitam yang tinta ujungnya mulai menipis, dan muk putih polos yang sudah menemaninya sejak awal bekerja. Tidak ada banyak harta, tidak ada benda berharga, hanya sisa-sisa kecil dari rutinitas 6 bulan terakhir. Namun bagi Ferry, benda-benda itu menyimpan kenangan yang tidak bisa diganti. Beberapa karyawan yang kebetulan keluar gedung sempat menoleh. Ada yang menatap iba, ada yang berbisik-bisik. Itu Ferry ya? Kasihan sekali. Padahal dia rajin. Kenapa malah dipecat cuma gara-gara bajunya? Ya tapi CEO baru kan keras. Mungkin itu bagian dari aturan baru. Ferry mendengarnya samar-samar. Namun ia tetap menunduk, melangkah dengan wajah tenang. Ia tidak ingin menyimpan dendam pada siapapun. Baginya, setiap keputusan ada waktunya. Dan hari itu, waktunya untuk pergi. Sementara itu, di dalam gedung perusahaan, suasana kembali normal seolah tidak terjadi apa-apa. CEO baru melanjutkan tur ke departemen lain. Senyumnya kembali muncul, suaranya kembali terdengar ramah, seolah kejadian barusan hanyalah potongan kecil yang tidak berarti. Kepala-kepala departemen berusaha bersikap biasa, meski sebenarnya hati mereka masih terikat pada sosok Ferry yang baru saja dipaksa keluar. Sore menjelang, rapat-rapat singkat kembali diadakan. CEO baru memuji beberapa tim karena penampilan mereka yang rapi, bahkan menyuruh asisten mencatat nama-nama karyawan yang ia anggap pantas menjadi contoh. Kata-kata, rapi, dan citra kembali keluar dari mulutnya, seolah hanya itu hal yang penting di matanya. Tidak ada yang berani mengingatkan tentang perasaan seorang karyawan muda yang baru saja kehilangan pekerjaannya. Namun, di balik meja-meja komputer, ada sesuatu yang berbeda. Beberapa staf junior yang pernah bekerja dekat dengan Ferry merasakan ada yang janggal. Biasanya, ketika sore tiba, sistem server yang mereka gunakan menampilkan grafik pergerakan angka dengan stabil. Namun kali ini, grafik itu terlihat lamban, seperti tersendat-sendat. Notifikasi kecil muncul di layar, tapi cepat hilang kembali. Staf itu mengira mungkin hanya gangguan biasa. Ia mencoba mengabaikan, tapi perasaan resah tetap menempel di dadanya. Kenapa ya? Kok grafiknya agak aneh? Gumam salah satu staf. Udahlah, mungkin cuma bug kecil, jawab rekannya sambil mengetik cepat, berusaha menenangkan diri. Mereka tidak tahu bahwa biasanya Ferry lah yang selalu mengawasi hal-hal kecil semacam itu. Ferry diam-diam punya kebiasaan memperhatikan detail teknis yang tidak diperhatikan orang lain. Ia sering datang lebih pagi, menyalakan komputer lebih dulu, mengecek sistem yang bagi kebanyakan orang terlalu rumit. Tapi ia melakukannya dengan sabar, tanpa diminta, tanpa pamer. Dan kini, tanpa dirinya, ada celah kecil yang mulai terbuka. Malam itu, Ferry sampai di rumah kontrakan kecilnya. Bukan rumah besar, bukan pula rumah yang nyaman. Hanya bangunan sederhana dengan dinding kusam dan atap seng yang berderit setiap kali angin bertiup. Di ruang tamu, hanya ada satu sofa tua dan meja kayu kecil. Ia duduk, meletakkan tas selempangnya, lalu mengeluarkan barang-barang dari dalamnya. Buku catatan ia taruh di meja, pulpen ia letakkan di atasnya, dan muk putih ia simpan di rak kayu. Ferry menarik napas panjang, menatap kosong ke arah dinding. Matanya redup, bukan karena putus asa, tapi karena menahan banyak hal yang tidak bisa ia ucapkan. Ia teringat kembali saat-saat 6 bulan terakhir. Bagaimana ia mencoba menyesuaikan diri, bekerja keras meski sering diejek karena penampilannya. Bagaimana ia menahan lapar hanya agar bisa menabung sedikit dari gaji bulanannya. Bagaimana ia selalu berusaha tersenyum meski banyak orang meremehkannya. Semua itu kini seolah terbayar dengan satu kalimat singkat. Kamu dipecat. Namun, jauh di dalam hatinya, Ferry tahu ia tidak boleh larut dalam kesedihan. Ada alasan besar mengapa ia berada di sana selama ini.
Alasan yang tidak diketahui siapapun di perusahaan itu. Dan alasan itu, pada akhirnya, akan membawa kebenaran ke permukaan. Di sisi lain kota, CEO baru duduk di ruang kerjanya yang baru. Meja kayu besar, kursi empuk, dan jendela tinggi yang menampilkan pemandangan kota malam. Ia merasa puas. Baginya, hari pertamanya sudah berjalan baik. Ia berhasil menunjukkan ketegasannya, berhasil menanamkan aturan baru, berhasil menyingkirkan orang yang dianggap tidak pantas. Ia tersenyum sambil menandatangani beberapa dokumen, tidak sadar bahwa keputusan yang ia anggap sepele barusan adalah titik awal bencana. Karena malam itu juga, sistem keuangan perusahaan mulai goyah. Beberapa transaksi investor tertunda tanpa alasan jelas. Sistem pembayaran terganggu. Grafik data yang biasanya stabil mulai berwarna merah. Alarm kecil di ruang server berbunyi, namun operator menganggapnya gangguan biasa dan mematikan peringatan itu. Tidak ada yang menyadari bahwa celah kecil yang ditinggalkan oleh Ferry kini mulai membuka jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Sementara itu, Ferry duduk di kamarnya. Lampu redup. Udara malam dingin masuk lewat jendela. Ia membuka buku catatannya, membaca baris demi baris coretan yang penuh angka dan diagram. Senyum samar muncul di bibirnya. Senyum yang bukan milik seorang karyawan yang baru saja dipecat, melainkan milik seseorang yang tahu lebih banyak daripada yang terlihat. Ia menutup buku itu perlahan, lalu merebahkan diri di kasur tipis. Matanya menatap langit-langit kamar. Pikirannya melayang jauh. Besok, ia tahu sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang tidak akan bisa ditutupi oleh jas mewah, sepatu mengkilap, atau pidato indah sekalipun. Dan besok pagi, perusahaan itu akan merasakannya. Matahari baru saja muncul dari balik gedung-gedung tinggi ketika para karyawan mulai berdatangan ke kantor. Biasanya, suasana pagi di perusahaan itu terasa sibuk tapi tetap teratur. Suara langkah kaki, derit lift yang naik turun, dan bunyi mesin fingerprint saat absensi. Namun pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Di ruang server lantai bawah, seorang operator mengernyit melihat layar besar penuh grafik. Angka-angka yang biasanya stabil kini bergerak tak menentu. Beberapa baris data berkedip merah, menunjukkan adanya gangguan. Ia menghela napas, mengira ini hanya error kecil. Paling juga normal lagi sebentar. Gumamnya, tanpa berpikir panjang, ia menekan tombol reset. Lampu indikator sempat berubah hijau, lalu kembali stabil. Ia pun kembali duduk sambil menyeruput kopi panasnya. Di lantai 4, tempat Ferry biasa bekerja, meja kosong di sudut ruangan masih menjadi pemandangan yang aneh. Kursi itu didorong rapi, monitor komputer gelap, dan muk putih yang biasa ada di sana tidak lagi terlihat. Rekan-rekan Ferry melirik sekilas, lalu buru-buru menunduk, pura-pura sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Ada rasa hampa, tapi mereka tidak berani mengungkapkannya. Aku jadi kepikiran. Ya, biasanya kalau pagi Ferry suka ngecek sistem duluan. Sekarang rasanya aneh, bisik seorang staf muda pada temannya. Udahlah, jangan keras-keras. Kalau ketahuan ngomongin orang yang sudah dipecat, bisa berabe. Balas temannya dengan wajah cemas. Mereka kembali diam. Tetapi jauh di dalam hati, mereka tahu ketiadaan Ferry meninggalkan sesuatu yang tak bisa tergantikan. Sementara itu, di ruang kerja paling atas, CEO baru masuk dengan wajah percaya diri. Jasnya rapi, dasinya lurus, sepatunya berkilau. Ia menepuk tangan sekali, memanggil asistennya. Hari ini kita mulai dengan rapat besar. Aku ingin laporan detail dari semua departemen. Asisten mengangguk, lalu segera menghubungi para kepala departemen. Ruang rapat besar pun dipersiapkan. Satu persatu pimpinan masuk, membawa map, laptop, dan berkas laporan. CEO duduk di kursi utama, memandang mereka dengan tatapan tajam. Baiklah, mari kita mulai, ucapnya. Laporan pertama datang dari bagian keuangan. Kepala keuangan berdiri, membuka laptop, dan menampilkan grafik di layar besar. Namun grafik itu membuat semua orang terdiam. Seperti yang bisa Bapak lihat, entah kenapa, sejak semalam ada ketidaksesuaian data transaksi.
Beberapa pembayaran dari investor tidak masuk, sementara ada dana besar yang tertahan di sistem. Kami sudah mencoba menelusuri, tapi belum menemukan penyebabnya. CEO mengernyit. Maksudmu ada uang yang hilang? Bukan hilang, Pak. Hanya tertahan. Sistem tidak mengenali jalur transaksinya. Suasana ruang rapat mendadak hening. CEO mengetuk meja dengan jarinya. Wajahnya mulai serius. Bagaimana bisa? Bukankah sistem kita yang paling canggih? Kepala keuangan menunduk. Benar, Pak. Sistem ini biasanya berjalan lancar. Tapi, ada satu hal. Biasanya setiap pagi ada seseorang dari tim teknis yang memeriksa detail ini. Semacam pengecekan manual sebelum sistem berjalan penuh. CEO mengangkat alis. Siapa? Semua kepala departemen saling pandang. Lalu satu suara pelan terdengar. Ferry, Pak, anak muda yang kemarin dipecat. Nama itu membuat suasana semakin berat. CEO menatap mereka tajam. Kalian ingin menyalahkan aku? Hanya karena satu anak berpenampilan lusuh itu tidak ada. Kalian panik seolah dunia akan runtuh. Suaranya meninggi. Tidak ada yang berani menjawab. Mereka hanya menunduk. Pura-pura sibuk melihat catatan di depan mereka. Namun kenyataan tidak bisa ditutupi. Gangguan semakin nyata. Telepon dari investor mulai berdatangan. Beberapa bahkan mengancam akan membatalkan kerjasama jika masalah ini tidak segera diselesaikan. Di lantai bawah, operator server mulai panik. Reset yang ia lakukan tadi tidak memperbaiki apa-apa. Justru kini lebih banyak lampu indikator yang berkedip merah. Ia mencoba menghubungi tim teknis, tapi mereka pun kebingungan. Tidak ada yang tahu jalur mana yang harus diperbaiki. Sementara itu, CEO baru masih berusaha menenangkan dirinya. Ia berdiri dari kursinya, menatap jendela besar yang menampilkan pemandangan kota. Dari atas sana, semua terlihat normal. Mobil lalu lalang, orang berjalan di trotoar, kehidupan kota berjalan seperti biasa. Namun ia tahu, di dalam gedung itu, sesuatu sedang hancur pelan-pelan. Ia menoleh ke para kepala departemen. Dengar baik-baik. Aku tidak mau perusahaan ini terlihat lemah di hari keduaku menjabat. Cari solusinya. Apapun caranya. Tetapi para kepala departemen hanya bisa saling berpandangan. Karena mereka tahu, selama ini ada satu orang yang selalu menjadi kunci. Ferry. Di luar sana, Ferry sedang duduk di warung kecil dekat rumahnya. Ia menyeruput segelas teh hangat, menatap jalanan yang ramai. Wajahnya tenang, seolah tidak ada beban. Penjual warung menyapanya ramah. Baru pulang kerja, Nak. Ferry tersenyum tipis. Tidak, Bu. Saya sudah tidak kerja lagi di sana. Oh, maaf ya kalau Ibu lancang. Yang sabar ya, Nak. Kadang rezeki memang muter-muter dulu sebelum datang lagi. Ferry mengangguk. Ia tidak menjelaskan apapun. Matanya hanya menerawang jauh, seolah sedang menunggu sesuatu. Dan benar saja, tak lama kemudian, kabar buruk mulai beredar. Beberapa karyawan perusahaan itu saling berkirim pesan. Perusahaan dalam masalah besar. Investor marah. Transaksi kacau. Pesan itu menyebar cepat. Bahkan sampai ke telinga karyawan yang baru masuk. Semua orang mulai berbisik tentang satu nama. Nama yang sehari sebelumnya diusir dengan hinaan. Nama seorang pemuda miskin dengan kemeja lusuh. Ferry. Hari kedua kepemimpinan CEO baru seharusnya menjadi awal yang membanggakan. Namun pagi itu, justru suasana kantor dipenuhi kegelisahan. Telepon di meja resepsionis tidak berhenti berdering. Email masuk menumpuk. Dan para karyawan berlarian dengan wajah panik. Di ruang rapat besar lantai atas, CEO duduk dengan wajah tegang. Kertas-kertas laporan berserakan di mejanya. Ia baru saja menerima kabar bahwa 3 investor besar menunda transfer dana mereka. Nilai transaksi itu bukan jumlah kecil, melainkan ratusan miliar rupiah. Tanpa dana tersebut, beberapa proyek inti perusahaan bisa berhenti mendadak. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi hanya dalam semalam? CEO membentak dengan suara keras. Kepala keuangan gemetar. Pak,
Kami sudah coba melacak jalur dana, tapi sistem tidak mengenali. Semua data transaksi terhenti di satu titik. Biasanya ada yang mengecek jalur ini setiap pagi. Siapa lagi kalau bukan anak lusuh itu? CEO berteriak. Suaranya menggema ke seluruh ruangan. Kalian serius ingin bilang hanya karena satu karyawan rendah itu tidak ada? Perusahaan sebesar ini bisa goyah. Tak ada yang menjawab. Namun di dalam hati, semua kepala departemen tahu bahwa kata-kata itu benar. Selama ini, Ferry lah yang tanpa diminta selalu memastikan sistem berjalan mulus. Ia datang lebih pagi, duduk di meja kerjanya, membuka laptop, dan melakukan pengecekan manual. Tidak ada yang pernah menyuruhnya, tapi ia melakukannya dengan konsisten. Di lantai 4, karyawan yang bekerja dekat dengan Ferry semakin resah. Mereka berbisik-bisik sambil melirik meja kosong di sudut ruangan. Kalau Ferry masih ada, pasti masalah ini sudah beres. Iya, dia selalu bisa menemukan celah yang bahkan orang IT pun kadang gak lihat. Tapi CEO baru malah memecat dia. Sekarang kita yang repot. Bisik-bisik itu semakin menyebar. Hingga akhirnya, beberapa karyawan memberanikan diri bicara lebih keras. Kita harus bilang ke CEO. Kita butuh Ferry kembali. Namun keberanian itu terhenti di tenggorokan. Mereka takut. CEO baru terkenal keras. Apalagi baru saja menunjukkan kekuasaannya dengan memecat Ferry di depan banyak orang. Tidak ada yang berani menentang secara langsung. Di ruang server, operator kembali menatap layar besar dengan wajah pucat. Lampu indikator semakin banyak yang berkedip merah. Grafik keuangan menurun drastis. Ia mencoba lagi melakukan reset, tapi justru muncul pesan error yang lebih rumit. Kenapa bisa begini? Gumamnya sambil memegang kepala. Tiba-tiba, pintu ruang server terbuka. Kepala divisi IT masuk dengan langkah cepat. Apa yang terjadi di sini? Pak, saya nggak tahu. Sistemnya nggak merespons. Jalur transaksi seakan terputus. Semua data berhenti di satu titik. Kepala divisi IT menghela napas panjang. Biasanya siapa yang urus ini? Operator itu terdiam sejenak, lalu menjawab lirih. Ferry, Pak. Nama itu lagi. Kepala divisi IT langsung keluar. Wajahnya penuh keringat. Ia menuju ruang rapat di lantai atas dan menyampaikan hal yang sama kepada CEO. Suasana ruang rapat langsung pecah. Para kepala departemen mulai berbisik. Beberapa berani mengangguk, membenarkan ucapan itu. Jadi kalian semua bilang, perusahaan ini berdiri di atas bahu seorang anak miskin bernama Ferry. CEO baru membentak dengan marah. Tidak masuk akal. Kalian semua sudah bekerja bertahun-tahun. Masa kalah dengan pemuda yang bahkan bajunya tidak pantas dipakai? Namun suara CEO itu tidak lagi terdengar meyakinkan. Ada getaran ragu dalam suaranya. Ia mulai sadar. Mungkin benar ada yang ia lewatkan. Di luar ruang rapat, kabar mulai menyebar cepat. Karyawan di berbagai lantai saling berbisik, lalu mulai berani membicarakannya lebih terbuka. Perusahaan hampir bangkrut cuma gara-gara Ferry dipecat. Kalimat itu menjadi bahan obrolan di pantry, lorong, bahkan lift. Sementara itu, Ferry duduk di rumah kontrakannya. Ia sedang menyalakan kompor kecil, merebus air untuk membuat teh. Wajahnya tenang, senyumnya tipis. Ia sudah mendengar kabar itu lewat pesan singkat dari salah satu temannya di kantor. Fer, perusahaan kacau tanpamu. Investor marah besar. Semua orang panik. Ferry membaca pesan itu, lalu meletakkan ponselnya di meja. Ia tidak buru-buru membalas. Ia hanya menatap gelas putih polosnya, menunggu air mendidih, lalu menuangkannya perlahan. Asap tipis mengepul, memenuhi ruangan sederhana itu. Di balik ketenangan wajahnya, ada sesuatu yang lebih dalam. Ferry tahu semua ini akan terjadi. Ia tahu betapa rapuhnya perusahaan itu tanpa dirinya. Dan kini, semua orang mulai menyadarinya. Sore harinya, di ruang rapat, CEO baru sudah tidak bisa menahan tekanan. Para karyawan mulai bersuara keras. Pak, kita tidak punya pilihan lain. Kita harus memanggil Ferry kembali. Kalau tidak,
perusahaan benar-benar akan runtuh. Suasana semakin panas. CEO baru menggertakkan giginya. Wajahnya merah padam. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Bagaimana mungkin, seorang CEO yang baru saja dilantik dengan pesta mewah semalam, kini dipaksa tunduk hanya karena seorang pemuda miskin dengan kemeja lusuh? Namun kenyataan tidak bisa ditolak. Sistem keuangan makin kacau, investor makin marah, dan ancaman kebangkrutan makin nyata. Dan nama itu terus bergema di setiap sudut gedung. Ferry. Matahari mulai turun ketika gedung perusahaan itu semakin panas oleh kabar yang beredar. Ruang rapat yang tadi menjadi tempat CEO baru berpidato penuh percaya diri, kini berubah menjadi arena desakan dan perdebatan. Para kepala departemen saling melirik. Ada yang gelisah, ada yang berani angkat bicara. "Pak, ini sudah gawat." Suara kepala divisi pemasaran terdengar tegas. Investor menuntut kejelasan. Mereka menanyakan kenapa sistem perusahaan kita tiba-tiba lumpuh. Kalau dalam 24 jam tidak ada solusi, mereka siap menarik kontrak. Nilainya triliunan. "Pak, kita bisa benar-benar runtuh." CEO baru mengetukkan jarinya ke meja panjang. Wajahnya merah, urat di lehernya menegang. "Dan kalian masih berani bilang semua ini gara-gara satu orang? Anak muda lusuh itu." Suara pelan dari ujung meja terdengar. Kepala divisi IT, yang sejak awal menahan diri, akhirnya angkat bicara. "Maaf, Pak, tapi kenyataannya memang begitu. Selama 6 bulan terakhir, anak itu selalu melakukan pengecekan manual setiap pagi. Tidak ada yang tahu persis apa yang dia lakukan, tapi hasilnya sistem selalu stabil. Sejak dia dipecat, celah itu terbuka. Dan sekarang kita tidak bisa menutupnya lagi." Ruangan kembali hening. Semua kepala menunduk, seolah takut menatap wajah CEO. Di luar ruang rapat, kabar itu menyebar seperti api. Karyawan di pantry berbisik-bisik. "Kau dengar? Katanya semua masalah ini karena Ferry nggak ada." "Iya, aku juga dengar." Investor sampai marah besar. "Kalau begini terus, bisa-bisa kita semua kehilangan pekerjaan." Nama Ferry bergema di setiap sudut. Dari lantai bawah sampai lantai teratas. Semua orang menyebut-nyebutnya. Yang dulunya hanya dipandang sebelah mata. Kini namanya menjadi kunci yang disebut semua orang dengan nada cemas. Sementara itu, CEO baru duduk di kursinya dengan wajah muram. Tangannya mengepal. Pikirannya kacau. Baru 1 hari ia memimpin. Sudah diguncang masalah sebesar ini. Harga dirinya runtuh. Wibawanya terancam. Ia merasa ditertawakan. Seakan semua mata memandangnya sebagai CEO yang gagal sebelum sempat membuktikan diri. Tidak mungkin. Gumamnya dalam hati. Perusahaan sebesar ini tidak mungkin bergantung pada seorang karyawan rendahan. Namun suara telepon yang terus berdering mematahkan keyakinannya. Dari ujung telepon, suara investor penuh amarah terdengar jelas. "Kalau besok masalah ini tidak selesai, kami cabut semua dana. Kami tidak mau investasi di perusahaan yang tidak bisa menjaga stabilitasnya." CEO menggertakkan giginya. Setelah menutup telepon, ia menghantam meja dengan tinjunya. Semua orang di ruangan terkejut. "Baik, kalau memang itu satu-satunya jalan, panggil anak itu kembali," serunya lantang. Kepala divisi HRD menelan ludah. "Maksud Bapak, Ferry?" "Ya, siapa lagi? Cari dia sekarang juga. Apapun caranya, bawa dia kembali." Kepala HRD langsung mengangguk cepat, lalu keluar dari ruangan dengan langkah tergesa. Di lantai bawah, kabar itu langsung menyebar. CEO nyuruh cari Ferry. Katanya dia harus kembali. Kalimat itu berpindah dari mulut ke mulut, membuat karyawan semakin yakin bahwa hanya Ferry satu-satunya harapan. Sementara itu, jauh dari gedung itu, Ferry sedang duduk di teras rumah kontrakannya. Udara sore terasa lembab. Angin berhembus membawa aroma hujan. Ia menatap jalanan kecil di depannya, melihat anak-anak berlari-larian, mendengar suara pedagang sayur yang lewat dengan gerobaknya. Semua terasa biasa saja. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari seorang rekan kerja. "Fer,
CEO nyuruh HRD cari kamu. Mereka panik. Katanya kalau kamu nggak balik, perusahaan bisa ambruk. Ferry membaca pesan itu perlahan. Senyum samar muncul di bibirnya. Ia tidak buru-buru membalas. Ia hanya meletakkan ponsel itu di meja, lalu bersandar pada kursi kayu. Dalam hatinya, ia tahu saat itu pasti akan datang. Sejak awal, ia sudah memperhitungkan segalanya. Ia tahu tanpa dirinya, sistem perusahaan tidak akan bertahan lama. Dan kini, semua yang meremehkannya, semua yang menertawakannya, dipaksa menyebut namanya. Di gedung perusahaan, HRD sibuk mencari alamat Ferry. Mereka menanyakan ke teman-temannya, membuka data absensi, bahkan mendatangi kos lama yang dulu pernah ia tinggali. Namun Ferry tidak mudah ditemukan. Tidak ada yang tahu persis di mana ia tinggal sekarang. Seolah ia sengaja membuat dirinya sulit dilacak. CEO baru semakin gelisah. Ia mondar-mandir di ruangannya. Keringat dingin membasahi dahinya. Setiap detik yang berlalu terasa seperti jarum jam yang menusuk. "Kenapa anak itu belum ditemukan?" teriaknya. Para karyawan di luar ruangannya hanya bisa saling pandang. Dalam hati, mereka tahu, CEO baru yang semalam disambut dengan pesta mewah, kini terpaksa mengejar seorang karyawan miskin dengan kemeja lusuh. Ironi yang begitu jelas, dan semua orang bisa melihatnya. Dan sore itu, untuk pertama kalinya sejak dipecat, nama Ferry bukan lagi nama yang disepelekan. Nama itu kini menjadi satu-satunya harapan bagi ribuan karyawan yang takut kehilangan pekerjaan, bagi investor yang nyaris kabur, bahkan bagi seorang CEO baru yang gengsinya runtuh dalam hitungan hari. Nama itu terus disebut. Ferry. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Gedung perusahaan yang biasanya gemerlap oleh cahaya lampu kini terasa seperti ruang gelap penuh bayangan. Dari luar, cahaya lampu masih terlihat menyala di setiap lantai, tapi di dalam, wajah-wajah karyawan dipenuhi kecemasan. Telepon dari investor terus masuk. Beberapa di antaranya bahkan mengancam akan menarik semua modal dalam waktu kurang dari 24 jam. Kepala keuangan hampir pingsan karena ditekan dari berbagai arah. Sementara CEO baru, yang kemarin berdiri penuh wibawa di podium, kini hanya bisa mondar-mandir di ruangannya. Rambutnya berantakan karena terlalu sering mengusap kepala. Kenapa orang itu belum ditemukan juga? Bentaknya pada kepala HRD. "Kami sudah mencoba, Pak. Kami sudah ke alamat kos lamanya. Kami tanya teman-temannya. Tidak ada yang tahu pasti di mana dia tinggal sekarang." "Tidak mungkin. Dia bukan hantu. Teruskan cari. Kalau perlu libatkan polisi sekalian." Kepala HRD hanya mengangguk pasrah. Wajahnya pucat. Ia tahu betul, Ferry memang bukan karyawan biasa. Sejak awal, anak itu selalu menutup rapat soal kehidupan pribadinya. Tidak ada yang tahu di mana dia tinggal, dengan siapa dia hidup, bahkan keluarganya siapa. Seolah-olah, ia sengaja membuat dirinya seperti bayangan. Ada, tapi sulit diikuti. Di lantai 4, tempat meja Ferry kosong, beberapa karyawan masih belum pulang. Mereka duduk dengan wajah muram, menatap layar komputer yang terus menampilkan error. "Aku jadi merasa bersalah," ucap seorang staf muda dengan suara pelan. "Selama ini aku sering lihat Ferry datang lebih pagi, pulang paling terakhir. Tapi aku nggak pernah peduli. Kupikir dia cuma rajin. Ternyata semua yang dia lakukan penting." Yang lain mengangguk lirih. "Aku juga. Kadang aku ejek bajunya. Kusam, selalu sama. Tapi ternyata, tanpa dia, kita nggak bisa apa-apa." Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara mesin pendingin udara yang terdengar. Semua orang tahu, kesalahan itu sudah terlanjur terjadi. Di sisi lain kota, Ferry duduk santai di teras rumah kontrakannya. Ia mengenakan kaos sederhana, muk putih berisi teh hangat di tangannya. Udara malam dingin, bintang mulai muncul di langit. Di depan rumah, lampu jalan redup, dan suara jangkrik mengisi kesunyian. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini bukan pesan singkat, tapi panggilan masuk. Nomor tak dikenal. Ferry menatap layar sejenak, lalu mengangkat. "Ferry?" Suara di seberang terdengar terburu-buru. "Ini saya,
Dari HRD, kami mohon kau kembali ke kantor. Perusahaan dalam masalah besar. Kami benar-benar butuh kau sekarang. Ferry diam sejenak. Matanya menatap jauh, seakan menimbang sesuatu. Lalu ia menjawab dengan suara tenang. Bukankah kemarin aku dipecat? Di depan semua orang. Dengan hinaan. Maafkan kami. Itu keputusan CEO baru. Dia yang memecatmu. Kami hanya menjalankan perintah. Tapi sekarang, kami semua sadar. Tanpa kamu perusahaan ini hancur. Ferry tersenyum tipis. Senyum yang dingin. Penuh makna. Aku bukan orang yang bisa dipanggil seenaknya. Aku bukan boneka. Kalau kalian butuh aku, biarkan CEO kalian sendiri yang datang menemuiku. Sebelum lawan bicara sempat menjawab, Ferry menutup telepon itu. Sunyi kembali menyelimuti rumah kecilnya. Ia menyeruput tehnya perlahan, lalu menghela napas panjang. Di kantor, kepala HRD menyampaikan jawaban itu kepada CEO. Suasana rapat meledak. Apa? CEO berteriak. Dia menolak. Ya, Pak. Dia bilang kalau Bapak benar-benar butuh dia. Bapak sendiri yang harus datang. Ruangan mendadak hening. Semua kepala departemen menunduk, menahan diri untuk tidak tersenyum getir. Mereka tahu, ini tamparan keras bagi seorang CEO yang baru saja berkuasa. CEO menggertakkan giginya. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Namun ia juga tahu, ia tidak punya pilihan. Jika tidak menuruti permintaan itu, besok pagi perusahaan bisa benar-benar bangkrut. Akhirnya, dengan wajah merah padam, ia berkata lirih, hampir tidak terdengar. Siapkan alamatnya. Malam ini juga, aku akan temui dia. Kepala HRD buru-buru mengangguk, lalu memberikan alamat rumah Ferry yang akhirnya berhasil mereka temukan lewat data lama. Beberapa jam kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di gang sempit. Lampu mobil menyinari jalan kecil beraspal retak. Orang-orang kampung yang masih duduk di warung kopi menoleh heran. Dari mobil itu, keluar seorang pria berjas rapi, wajahnya tegang. Dialah CEO baru. Ia melangkah hati-hati melewati gang sempit. Sepatunya yang mahal terkena debu jalanan. Di ujung gang, sebuah rumah kontrakan sederhana berdiri. Ket dindingnya kusam, pintu kayunya usang, dan lampu terasnya redup. CEO berhenti di depan rumah itu. Napasnya berat. Untuk pertama kalinya, ia merasa langkahnya begitu berat. Pintu terbuka. Ferry keluar dengan wajah tenang, hanya mengenakan kaos sederhana. Ia berdiri di depan pintu, menatap CEO tanpa senyum. Dan di momen itu, semua kebanggaan, semua gengsi, semua wibawa CEO baru runtuh. Ia menunduk dalam-dalam, lalu perlahan berlutut di depan Ferry. Maafkan aku. Suaranya parau. Aku salah besar. Tolong, selamatkan perusahaan ini. Gang kecil itu hening. Hanya suara jangkrik dan anjing yang menggonggong di kejauhan. Lampu teras rumah kontrakan Ferry menyinari samar-samar wajah dua orang yang berdiri di depan pintu. Seorang CEO berjas mahal kini berlutut di tanah yang berdebu. Tangan kirinya menahan lutut. Tangan kanannya menunduk ke tanah. Kepalanya menekuk rendah. Nafasnya tersengal. Keringat menetes dari pelipisnya meski malam itu udara dingin. Ia, pria berusia 40 tahun yang semalam dielu-elukan di pesta penyambutan mewah, kini memohon ampun di depan seorang pemuda miskin dengan kaos lusuh. Ferry berdiri tenang di ambang pintu. Tatapannya tajam tapi tidak marah. Senyumnya samar tapi penuh makna. Ia melihat sosok yang semalam penuh kesombongan, kini jatuh sehina-hinanya di hadapannya. Kenapa kau datang kemari? Suara Ferry datar. CEO itu terdiam, lalu berucap lirih. Aku salah. Aku menilaimu dari luarmu saja. Aku menghina pakaianmu. Aku mengusirmu tanpa alasan yang jelas. Dan sekarang, tanpa dirimu, perusahaan hampir runtuh. Tolong, selamatkan kami. Ferry menyilangkan tangannya di dada. Jadi baru sekarang kau sadar? Setelah semua karyawan panik, setelah investor mengancam pergi, baru kau tahu siapa yang sebenarnya bekerja menjaga perusahaan ini.
CEO itu menunduk lebih dalam. Ya, aku sadar. Aku terlalu sombong. Kumohon, beri aku kesempatan memperbaiki semuanya. Suasana hening. Angin malam menyapu dedaunan, menambah tegang percakapan itu. Dari warung kopi di ujung gang, beberapa warga memperhatikan dengan heran. Mereka tidak tahu siapa pria berjas itu, tapi mereka melihat jelas betapa ia merendahkan diri di hadapan Ferry. Ferry menoleh sejenak, lalu menghela napas panjang. Bangunlah. Tidak pantas seorang CEO bersujud di jalanan kotor seperti ini. CEO itu mendongak, matanya memerah. Perlahan ia berdiri, namun tubuhnya masih gemetar. Kalau kau tidak mau memaafkanku, setidaknya, kembalilah ke perusahaan. Semua orang menunggu. Tanpa kau, semuanya akan hancur. Ferry menatapnya lekat. Lalu ia berbalik, masuk ke dalam rumah, meninggalkan pintu terbuka. Kalau memang begitu, masuklah. Kita bicara di dalam. CEO itu menurut. Ia melepas sepatunya di depan pintu, lalu masuk dengan langkah hati-hati. Rumah itu sederhana sekali. Ruang tamu kecil dengan sofa tua, meja kayu penuh goresan, dan rak buku berisi catatan-catatan lusuh. Di dinding, tergantung kalender usang dan jam dinding yang berdetak pelan. Tidak ada kemewahan, tidak ada barang berharga. Ferry duduk di kursi kayu, sementara CEO itu duduk di sofa tua. Kontras sekali, jas mahal dan arloji mewah tampak asing di ruangan sempit itu. Sekarang katakan, Ferry membuka suara. Kenapa kau begitu tergesa mencariku? CEO menghela napas berat. Investor marah besar. Sistem keuangan lumpuh. Tidak ada yang bisa memperbaikinya. Semua kepala departemen bilang, hanya kau yang selalu mengawasi detail itu setiap hari. Hanya kau yang tahu jalur mana yang harus diperiksa. Tanpamu, kami buta. Ferry menunduk sejenak, lalu menatap lurus ke arah CEO. Apa kau tahu kenapa aku bisa melakukan itu? CEO menggeleng, wajahnya penuh bingung. Ferry tersenyum tipis. Karena aku bukan hanya karyawan biasa. Aku bukan sekadar pegawai lusuh yang kau hina kemarin. Aku adalah anak dari pemilik perusahaan ini. Pewaris sah yang akan mengambil alih semuanya suatu hari nanti. Kata-kata itu jatuh seperti petir. CEO itu terbelalak, mulutnya terbuka, matanya tak berkedip. Apa katamu? Ferry bersandar di kursinya. Ya, 6 bulan terakhir aku menyamar menjadi karyawan biasa. Aku ingin melihat dari dekat bagaimana perusahaan ini berjalan. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar bekerja dengan tulus, dan siapa yang hanya pandai berpura-pura. Dan kau, CEO baru yang datang dengan penuh kesombongan, sudah menunjukkan wajah aslimu di hari pertama. CEO itu kehilangan kata-kata. Seluruh tubuhnya gemetar. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia merasa dunia berputar, seolah tanah di bawahnya runtuh. Jadi selama ini, kau yang mengendalikan semua itu. Suaranya bergetar. Ferry mengangguk pelan. Aku yang membuat sistem stabil. Aku yang memastikan arus dana tidak pernah macet. Aku yang menjaga kepercayaan investor tetap utuh. Kau pikir semua itu berjalan sendiri? Aku yang berada di balik layar. CEO itu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia benar-benar hancur. Bayangan pesta mewah semalam lenyap begitu saja. Wibawa yang ia banggakan remuk di hadapan seorang pemuda yang kemarin ia usir dengan hinaan. Ferry menatapnya dingin. Sekarang katakan, masihkah kau menganggap penampilan lebih penting daripada kemampuan? Masihkah kau merasa citra luar lebih berarti daripada kerja keras di dalam? CEO itu menggeleng cepat. Air matanya hampir jatuh. Tidak lagi. Aku salah besar. Kumohon, jangan biarkan perusahaan ini hancur. Tolong, kembali. Bukan demi aku, tapi demi semua karyawan yang menggantungkan hidupnya di sana. Hening kembali menyelimuti ruangan. Jam dinding berdetak pelan. Suara TikToknya terdengar jelas di sela ketegangan. Ferry memejamkan mata sejenak, lalu menghela napas. Baik, aku akan kembali. Tapi ingat, aku kembali bukan karena kau.
Aku kembali demi semua karyawan yang tidak bersalah. Demi mereka yang bekerja sungguh-sungguh. CEO itu mengangguk cepat. Wajahnya penuh syukur. Terima kasih, Ferry. Namun Ferry belum selesai. Tatapannya menusuk. Tapi satu hal, jangan kira aku lupa. Kau sudah merendahkanku di depan semua orang. Kau harus menanggung akibatnya. Aku akan kembali ke departemen lamaku. Tetap sebagai pegawai biasa, sampai saatnya tiba aku mengambil alih perusahaan. Dan kau akan terus memimpin dengan bayang-bayang kesalahanmu sendiri. CEO itu menelan ludah. Wajahnya pucat. Ia tidak berani membantah. Di luar rumah kontrakan itu, angin malam bertiup pelan. Tapi di dalam, percakapan dua orang itu menjadi titik balik. Titik di mana kebenaran mulai terungkap. Dan rahasia besar yang disimpan Ferry akhirnya keluar dari gelap. Pagi itu, suasana kantor berbeda dari biasanya. Sejak dini hari, kabar sudah beredar dari mulut ke mulut bahwa Ferry akan kembali. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada surat edaran, tapi bisikan itu menyebar lebih cepat daripada angin. Para karyawan yang biasanya datang dengan langkah malas, hari itu masuk lebih awal dengan rasa penasaran. Di lobi, beberapa orang berkumpul. Mereka saling berbisik. Benar nggak sih? Ferry balik lagi. Iya, aku dengar CEO sendiri yang datang ke rumahnya semalam. Minta maaf. Masa iya? CEO sampai segitunya. Kalau bukan karena perusahaan hampir bangkrut, mana mungkin? Bisik-bisik itu semakin ramai, hingga akhirnya pintu kaca besar terbuka. Sosok yang mereka tunggu-tunggu muncul. Ferry melangkah masuk dengan wajah tenang. Ia tidak mengenakan jas baru, tidak pula pakaian mahal. Ia tetap memakai kemeja putih lusuh yang sama, celana hitam pudar, dan sepatu lamanya yang penuh semir. Namun kali ini, setiap mata yang melihatnya tidak lagi meremehkan. Ada rasa hormat, ada rasa segan, bahkan ada yang menahan tangis. Suasana hening sesaat, lalu terdengar tepuk tangan. Tepuk tangan itu mula-mula pelan, lalu semakin keras, hingga seluruh lobi dipenuhi suara riuh yang bergema. Ferry menunduk sedikit, memberi salam singkat, lalu melangkah ke lift tanpa banyak bicara. Di lantai 4, meja kosong di sudut ruangan yang seminggu terakhir menjadi tanda kehilangan, kini kembali terisi. Ferry meletakkan buku catatannya di atas meja, menaruh muk putihnya di samping, lalu menyalakan komputer. Layar menyala, menampilkan deretan angka dan grafik yang sejak kemarin berwarna merah. Rekan-rekannya berdiri mengelilingi, menatap dengan mata berbinar. Selamat datang kembali, Fer. Ucap seorang staf dengan suara parau. Ferry tersenyum tipis. Terima kasih. Mari kita perbaiki semua ini. Tangannya bergerak cepat di atas keyboard. Satu persatu jalur transaksi ia buka. Ia telusuri, ia betulkan. Jari-jarinya menari lincah, seakan sudah hafal setiap celah sistem itu. Notifikasi error perlahan menghilang, grafik merah berubah menjadi hijau, angka-angka kembali stabil. Dalam waktu kurang dari 1 jam, sistem perusahaan kembali normal. Telepon dari investor berdatangan lagi. Kali ini bukan ancaman, melainkan ucapan lega. Transaksi kami masuk kembali. Sistem sudah normal. Baiklah. Kerjasama tetap berlanjut. Suasana kantor pecah oleh sorak-sorai. Para karyawan bersorak. Ada yang menepuk bahu Ferry, ada yang hampir menangis. Mereka sadar, pemuda miskin dengan kemeja lusuh itu bukan karyawan biasa. Ia adalah penyelamat perusahaan. Di ruang rapat lantai atas, CEO baru berdiri di depan jendela besar, memandang keluar dengan wajah pucat. Ia mendengar suara sorak dari bawah, dan ia tahu itu bukan untuknya. Semua sorak itu untuk Ferry. Pintu ruang rapat terbuka. Ferry masuk dengan langkah tenang. CEO berbalik. Wajahnya canggung. Ferry, terima kasih. Kau telah menyelamatkan semuanya. Ferry menatapnya lurus. Aku melakukan ini bukan untukmu. Aku melakukannya untuk semua karyawan yang bekerja dengan jujur. Jangan pernah lupa itu. CEO menunduk. Aku mengerti.
Para kepala departemen yang ikut berdiri di ruangan itu saling melirik. Mereka kini sadar, posisi CEO baru tidak lagi mutlak. Bayang-bayang Ferry yang ternyata adalah pewaris perusahaan membuat semua orang berpikir dua kali sebelum berbicara. Ferry berjalan keluar ruangan tanpa menoleh lagi. Ia kembali ke meja kerjanya di lantai 4, duduk di kursinya, dan menatap layar komputer yang kini sudah kembali normal. Rekan-rekannya menatapnya dengan rasa hormat yang baru. "Fer," salah satu staf berbisik, "kenapa kau tetap duduk di sini? Padahal semua orang tahu siapa kau sebenarnya." Ferry tersenyum samar. "Aku belum waktunya mengambil alih. Aku akan tetap di sini, bekerja bersama kalian, sampai saatnya tiba." Jawaban itu membuat semua orang terdiam. Mereka tahu, di balik kemeja lusuh itu, tersimpan rahasia besar yang baru saja terbuka sedikit. Dan sejak hari itu, perusahaan berubah. Bukan karena pidato CEO baru, bukan karena aturan tentang penampilan, tetapi karena semua orang tahu, ada seorang pewaris yang diam-diam bekerja di antara mereka. Seorang pemuda yang dihina di hari pertama, tapi kini berdiri sebagai kunci utama perusahaan. Hari-hari berikutnya terasa berbeda di perusahaan itu. Meja kerja Ferry yang dulu sering dilewati tanpa dipedulikan, kini menjadi pusat perhatian. Setiap kali ia duduk di kursinya dengan kemeja putih lusuh, ada mata yang melirik penuh hormat. Setiap kali tangannya menari di atas keyboard, rekan-rekannya menahan napas, seakan tidak ingin mengganggu seorang maestro yang sedang memainkan musiknya sendiri. Namun Ferry tetaplah Ferry. Ia tidak berubah menjadi sombong. Ia masih datang lebih pagi dari yang lain, menyalakan komputer lebih dulu, menyeduh kopi di mug putihnya, lalu memeriksa sistem dengan teliti. Senyum tipisnya masih sama, ucapannya masih sederhana, dan ia tetap mau membantu siapapun yang kesulitan, entah staf junior atau bahkan kepala departemen. Bedanya, kini semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Bisik-bisik tentang dirinya menyebar semakin cepat. "Aku dengar Ferry itu anak pemilik perusahaan. Pantas saja sistem bisa dia kuasai. Jadi selama ini kita kerja di samping pewaris utama perusahaan? Gila." Meskipun kabar itu belum diumumkan secara resmi, hampir semua karyawan sudah mempercayainya. Wibawa Ferry tumbuh bukan karena ia mengaku, tetapi karena semua mata telah menyaksikan sendiri. Ketika ia pergi, perusahaan kacau. Ketika ia kembali, perusahaan selamat. Di ruang rapat lantai atas, CEO baru duduk di kursi empuknya dengan wajah muram. Pundaknya terasa berat, pikirannya kacau. Ia tahu semua orang di perusahaan itu lebih percaya pada Ferry daripada padanya. Setiap langkah yang ia ambil kini terasa diawasi. Setiap kebijakan yang ia keluarkan selalu dibandingkan dengan ketenangan Ferry yang bekerja tanpa banyak bicara. "Apa aku hanya boneka di kursi ini?" gumamnya lirih, menatap meja kayu besar yang penuh dokumen. Para direktur senior pun mulai berubah sikap. Mereka yang semalam berdiri gagah menyambut CEO baru dengan tepuk tangan kini, sering lebih memilih berdiskusi dengan Ferry diam-diam. Ada rapat kecil yang seolah hanya formalitas, karena sebenarnya keputusan sudah ditentukan di meja kerja Ferry di lantai 4. Namun Ferry tidak mencari kekuasaan. Ia membiarkan CEO itu tetap duduk di kursinya, tetap menandatangani dokumen, tetap memberi pidato di rapat besar. Ferry hanya bekerja dalam diam, menunggu waktunya sendiri. Meski begitu, CEO baru tidak bisa tidur tenang. Bayangan Ferry menghantui setiap malamnya. Ia sering bermimpi melihat Ferry duduk di kursi CEO, sementara dirinya diusir dari gedung dengan wajah malu. Setiap pagi ia datang dengan mata sembab, berusaha menutupi kegelisahannya dengan jas mahal dan senyum palsu. Sementara itu, hubungan Ferry dengan para karyawan semakin erat. Banyak yang diam-diam mendatanginya untuk mengucapkan terima kasih. "Kalau bukan karena kamu, Fer, mungkin kami semua sudah kehilangan pekerjaan. Terima kasih sudah kembali. Kami percaya padamu." Ferry hanya menjawab dengan sederhana, "Kita bekerja bersama. Aku hanya melakukan bagianku." Namun di balik kesederhanaan itu, ia menyimpan rencana yang lebih besar. Ia tahu waktunya belum tiba. Ia ingin melihat lebih jauh, siapa saja yang benar-benar setia bekerja,
dan siapa yang hanya pandai menjilat. Ia membiarkan waktu berjalan, sambil mencatat diam-diam siapa yang layak tetap tinggal ketika kelak ia mengambil alih. Suasana perusahaan perlahan stabil kembali. Investor kembali percaya, proyek berjalan lagi, dan angka-angka keuangan kembali hijau. Semua itu berkat Ferry. Namun CEO baru tidak bisa merasa lega. Justru semakin hari, rasa takutnya bertambah. Ia sadar, posisinya semakin rapuh. Di ruangannya, ia berdiri di depan cermin. Jasnya rapi, dasinya lurus, sepatunya berkilau. Tapi bayangan di cermin tidak menampakkan seorang pemimpin yang berwibawa. Yang ia lihat hanyalah seorang pria yang ketakutan kehilangan kursinya. "Aku CEO di atas kertas," bisiknya getir. Tapi dialah raja yang sebenarnya. Malam itu, ketika sebagian besar karyawan sudah pulang, Ferry masih duduk di mejanya. Layar komputer menampilkan grafik stabil, semua jalur transaksi aman. Ia menutup buku catatannya, lalu bersandar di kursi. Di ruang sepi itu, ia memandang keluar jendela kecil. Lampu-lampu kota berkelip di kejauhan. Suara klakson samar terdengar. Matanya redup. Tapi ada cahaya lain di baliknya. Cahaya rencana yang masih ia simpan rapat-rapat. Ia tahu waktunya akan datang. Waktu di mana ia harus maju, bukan lagi sebagai karyawan miskin dengan kemeja lusuh, tapi sebagai pewaris sah yang duduk di kursi tertinggi perusahaan itu. Dan ketika waktu itu tiba, semua orang akan menyaksikan, termasuk CEO baru yang kini hidup dalam bayang-bayangnya sendiri. Hari itu, suasana kantor lebih hening dari biasanya. Tidak ada tawa di lorong, tidak ada bisik-bisik santai di pantry. Semua karyawan bekerja dengan wajah serius, seakan mereka tahu sesuatu besar akan terjadi. Di lantai atas, ruang rapat utama dipenuhi oleh para direktur senior, kepala departemen, dan pejabat penting perusahaan. Meja panjang kayu hitam itu penuh dengan map, laptop, dan dokumen. Di ujung meja, CEO baru duduk dengan wajah pucat. Matanya sayu, tangannya gemetar saat merapikan dasinya. Ia tahu, hari ini akan menjadi hari penentuan. Suara pintu terbuka membuat semua orang menoleh. Ferry masuk dengan langkah tenang. Kemeja putih lusuh masih melekat di tubuhnya. Celana hitam pudar, sepatu lama yang penuh semir. Namun entah bagaimana, penampilannya tidak lagi terlihat murahan. Ada aura wibawa yang membuat semua orang berdiri memberi hormat. "Selamat pagi," ucap Ferry singkat. Suaranya tenang, tapi menggetarkan ruangan. CEO baru mencoba tersenyum, tapi senyum itu terlihat kaku. "Selamat pagi, Ferry. Duduklah." Ferry tidak duduk di kursi biasa. Ia berjalan ke ujung meja, tepat di samping kursi CEO. Semua mata menatapnya. Ruangan mendadak hening. Salah satu direktur senior berdiri. "Sebelum rapat dimulai, ada hal penting yang harus kami sampaikan. Kami semua sudah sepakat. Mulai hari ini, kepemimpinan perusahaan akan dialihkan." CEO baru terperanjat. "Apa maksud kalian?" Direktur itu menatapnya dingin. "Kami tidak bisa lagi menutup mata. Selama 2 hari terakhir, perusahaan nyaris bangkrut. Dan hanya ada satu orang yang menyelamatkannya. Ferry." Kepala Departemen Keuangan menambahkan, investor pun sudah meminta jaminan bahwa sistem perusahaan tetap berada di tangan orang yang benar-benar paham. Mereka hanya percaya pada Ferry. Suasana semakin panas. CEO baru menggertakkan gigi. Wajahnya merah. "Kalian semua ingin menjatuhkanku? Baru beberapa hari aku memimpin. Kalian sudah berkhianat." Kali ini, giliran Ferry yang bicara. Ia berdiri tegak, menatap lurus ke arah CEO. "Tidak ada yang berkhianat. Kau sendiri yang menghancurkan kepercayaan mereka. Kau memecatku hanya karena bajuku lusuh. Kau menghina tanpa melihat isi hati dan kerja keras. Dan sekarang, semua orang sudah melihat siapa yang benar-benar peduli pada perusahaan ini." CEO itu terdiam, wajahnya hancur. Semua direktur menunduk, seolah setuju dengan kata-kata Ferry. Lalu direktur utama yang paling senior berdiri. Ia menatap seluruh ruangan, lalu mengumumkan dengan suara lantang,
mulai hari ini, kepemimpinan perusahaan kembali ke tangan pewaris sah. Ferry, anak dari pendiri perusahaan, akan mengambil alih. Ruangan pecah oleh tepuk tangan. Beberapa karyawan bahkan meneteskan air mata haru. Nama Ferry bergema di seluruh ruangan. CEO baru terkulai di kursinya. Matanya kosong, tubuhnya lemas. Semua wibawa yang semalam ia banggakan lenyap begitu saja. Kursi yang baru saja ia duduki beberapa hari kini terasa seperti besi panas yang membakar tubuhnya. Ferry melangkah maju. Ia menepuk pundak CEO itu dengan tenang. Kau masih bisa belajar dari semua ini. Ingatlah. Jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena penampilannya. Karena bisa jadi, orang yang kau hina justru penentu nasibmu. CEO baru menunduk, tidak sanggup menjawab. Ferry lalu duduk di kursi CEO. Kursi itu tampak lebih pas di tubuhnya, meski ia hanya mengenakan kemeja lusuh. Para direktur berdiri memberi hormat. Para karyawan bertepuk tangan. Gedung yang kemarin dipenuhi ketegangan, kini dipenuhi sorak-sorai lega. Di luar jendela, langit biru terbentang cerah. Seakan ikut menyambut babak baru. Ferry menatap seluruh ruangan, lalu berkata dengan suara tegas. Aku akan memimpin perusahaan ini dengan satu hal, kejujuran. Tidak ada lagi yang dinilai dari penampilan luar. Yang kita butuhkan adalah kerja keras, hati, dan komitmen. Bersama, kita akan membangun masa depan yang lebih kuat. Tepuk tangan kembali menggema. Dan hari itu, tercatat dalam sejarah perusahaan itu, seorang pemuda miskin dengan kemeja lusuh, yang dulu dipecat dengan hinaan, akhirnya duduk di kursi tertinggi. Kursi itu kini resmi berpindah tangan, kembali ke pewaris sahnya. Sementara CEO baru yang sombong hanya bisa menunduk, menelan penyesalannya sendiri. Dan kisah itu pun berakhir dengan kepuasan. Kebenaran akhirnya menang, dan kursi yang selama ini diperebutkan kembali ke tangan yang tepat. Cerita selesai. Alhamdulillah, sahabat semuanya. Cerita kita hari ini sudah sampai di penghujung. Dari kisah ini kita belajar. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya. CEO baru yang sombong kehilangan wibawanya. Sementara Ferry yang dihina justru menjadi kunci keselamatan perusahaan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kerja keras, kejujuran, dan ketulusan lebih berharga daripada sekadar citra luar. Karena bisa jadi, orang yang kita remehkan justru yang paling menentukan langkah hidup kita. Sahabat semua, terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jangan lupa tuliskan hikmah yang kalian dapat di kolom komentar. Klik tombol like, share video ini agar lebih banyak yang mendapat pelajaran. Dan tentunya tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Semoga kita semua dimudahkan dalam segala urusan, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.